Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bab statistika, yaitu untuk subbab yang penyajian data part 1. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah tabel distribusi frekuensi yang pertama. Kemudian dari tabel itu kita akan menyajikannya dalam bentuk grafik. Grafiknya meliputi histogram, polygon, dan histogram. Apa itu atau bagaimana bentuknya nanti kita lihat ya. Nah, sebelumnya saya deskripsikan dulu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai ilmu, baik ilmu alam seperti fisika, astronomi, dan biologi, ilmu-ilmu sosial, sosiologi, dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari banyak lembaga survei yang menyajikan hasil surveinya itu dalam bentuk bisa diagram lingkaran, bisa diagram batang, atau diagram garis. Tapi contoh yang saya sajikan ini ada sebuah survei yang disajikan datanya itu dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi ada sebuah data yang menunjukkan bahwa data yang pertama itu menunjukkan hasil 77,53% dan yang satunya sebesar 22,47%. Jadi memang statistika itu sangat berguna bagi kehidupan kita di sehari-hari ya. Oke, mari kita ingat kembali sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Di SMP tentunya kalian telah mempelajari beberapa bentuk penyajian data. Biasanya itu dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran atau diagram yang lainnya. Nah, diagram batang itu yang seperti apa? Diagram batang itu yang seperti ini ya. Jadi misalkan saya punya tabel tentang banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Di sini SD-nya ada 1.562 siswa, SMP-nya ada 1.019 siswa, SMA-nya ada 818 siswa, dan STM atau SMK-nya ada 432 siswa. Data ini kalau saya sajikan dalam bentuk tabel atau diagram batang itu menjadi seperti ini. Jadi yang ini SD itu ada sebanyak 1.562. Jadi untuk yang sumbu X ini menyatakan tingkat sekolahnya, dan untuk yang sumbu Y itu menyatakan jumlah siswa ya. Selanjutnya untuk diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang, cuman kita hanya menuliskan dengan titik-titiknya saja, dan titiknya itu kita hubungkan menjadi sebuah garis. Contohnya seperti ini. Hasil penjualan barang A dan B di toko Melati periode Januari sampai Juni ditunjukkan pada tabel di samping. Ada dua data, jumlah jenis barang A dan jenis barang B. Untuk yang A sendiri kita gambarkan sebagai yang biru, dan untuk yang B kita gambarkan sebagai yang merah. Jadi di sini untuk bulan Januari sumbu X-nya sebagai bulan dan sumbu Y-nya itu banyak barangnya. Nah, untuk bulan Januari sendiri jenis barang A ada 25 sehingga ada di garis titik yang atas gitu ya. Dan untuk jenis barang B ada 10 dan seterusnya. Jadi cuman di titik-titik saja, nanti titik-titiknya kita hubungkan menjadi sebuah garis sehingga terbentuklah diagram. Nah, untuk yang ketiga itu diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran itu agak berbeda karena penyajiannya itu biasanya dalam bentuk persen atau bisa juga dalam bentuk derajat. Tapi yang lebih sering digunakan itu biasanya dalam bentuk persen. Nah, untuk mendapatkan bentuk persen harus kita ubah dulu datanya seperti tabel yang ada di bawah ini. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Jadi nanti harus diubah karena dalam satu lingkaran itu harus mencakup 100%, sehingga jumlah datanya harus diubah dulu dalam bentuk persen. Oke. Nah, di sini kan berarti total siswanya ada 200. Kemudian kita mau mengetahui yang mengikuti kegiatan olahraga itu ada berapa persen. Di sini kan ada 90 orang. Berarti
dibagi 90 dibagi banyaknya semua siswa 200 dikali 100% menjadi 45%. Dan juga berlaku untuk yang MR dan juga yang pas kiblat, sehingga diperoleh tabel atau diagram lingkaran seperti ini. Nah, itu kan penyajian data yang sudah kalian buat berikut merupakan penyajian data yang variasi jenis datanya sedikit atau jumlah datanya sedikit. Terus bagaimana kalau variasi jenis datanya sudah banyak atau data yang diolah dalam jumlah besar? Nah, kita kan nggak mungkin menuliskannya seperti atau menyajikan datanya seperti yang tadi karena jumlah datanya terlalu banyak. Sehingga kita butuhkan suatu tabel distribusi frekuensi di mana kita akan mengelompokkan data-datanya sehingga menjadi data yang lebih sederhana. Nah, jika ukuran data cukup besar atau banyaknya itu lebih dari 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Untuk yang tunggal sendiri itu hampir sama dengan yang data tunggal tadi. Sedangkan untuk yang frekuensi berkelompok itu nanti kita jadikan beberapa kelompok sehingga datanya lebih sederhana. Contohnya seperti ini, hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA adalah sebagai berikut. Nah, datanya masih acak ini ya. Kemudian disuruh menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan dulu jangkauan. Jangkauan itu adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil atau X-max dikurangi X-min. Kemudian yang kedua menentukan banyak kelasnya dengan aturan ini ya, dengan rumusnya adalah K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya itu banyaknya data, terus kalian nanti kalau mencari log N silahkan pakai kalkulator aja. K-nya itu bilangan bulat, jadi nanti kalau ketemu koma atau pecahan harus dibulatkan dulu ya. Dan N adalah banyaknya data. Kemudian yang ketiga kita harus menentukan panjang kelasnya atau intervalnya. Rumusnya jangkauan yang sudah kita peroleh di nomor 1 tadi dan dibagi banyaknya kelas yang sudah kita peroleh di nomor 2. Kemudian yang keempat menentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas dapat diambil dari datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Kemudian yang terakhir menentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan hurufnya. Jadi nanti kita hitung dulu ada berapa banyak datanya. Nah, tadi kan kita soalnya ini ya, ada data seperti ini mau kita buat dalam tabel distribusi frekuensi. Tapi kan kita belum tahu kelasnya ada berapa, intervalnya berapa, maka dari itu kita harus hitung dulu. Dari data ini kita tentukan dulu mana data yang paling kecil, karena yang nomor 1 kita harus menentukan jangkauan. Jangkauan sendiri kita peroleh dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, sehingga dari data ini harus kita tentukan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 30 ya di sini. Yang paling kecil 30, ada lagi yang lebih kecil kayaknya nggak ada ya. Yang paling kecil 30 dan yang paling besar itu adalah 72. Adakah yang lebih besar daripada 72? Enggak ya, berarti yang paling besar itu 78. Oke. Berarti 78 itu sebagai nilai maksimum dan minimumnya adalah 30, sehingga jangkauannya ternyata paling tinggi 88 ya. Oke, ternyata paling tinggi 88. Oh iya betul. Sehingga jangkauannya itu 88 dikurangi 30 diperoleh hasil 58. Itu jangkauannya. Kemudian yang kedua kita mau menentukan banyak kelasnya atau K, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log
N-nya tadi banyaknya siswa ada 30 sehingga diperoleh, ini pakai kalkulator ya, log 30 nya ketemu 1,477 dikali sama 3,3 ketemunya ini, kalau dijumlah berarti menjadi 5,874. Kan K itu harus bulat, sedangkan ini kan masih desimal, sehingga kita bulatkan 5,8 dan kita bulatkan ke atas menjadi 6. Kemudian udah kita peroleh kelas intervalnya ada 6, berarti ada panjang kelasnya itu kita tentukan menggunakan banyak jangkauan dibagi dengan banyak kelas ya. Oke, jadi diperoleh jangkauannya tadi 58, banyak kelasnya ada 6, sehingga hasilnya 9,67. Panjang kelas juga harus bulat, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 10. Oke, berarti banyak kelasnya ada 6 dan panjang kelas intervalnya ada 10. Kemudian batas bawah kelas yang pertama di sini adalah batas bawah kelas pertama, yaitu datum terkecil. Misalkan datum terkecilnya kan tadi 30 ya, berarti batas bawah kelas pertamanya itu 30. Kemudian kita buat tabel distribusinya. Tadi kan banyaknya kelas ada 6 ya, ini udah ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang intervalnya 10, dan nanti misalkan jadi ada 10 itu di 30 kemudian kelas selanjutnya dimulai dari 40 sampai 49, jumlahnya ada 10. Kemudian kelas selanjutnya 50 sampai dengan 59 dan seterusnya sampai 80 sampai 89. Nah, habis itu kita hitung yang masuk ke kelas 30 sampai 39 itu ada berapa. Kita buka lagi datanya di sini. 30 sampai 39 itu cuma ada 30 sama berapa? 39, jadi cuma ada 2. Kita tulis di sini 2 huruf, sehingga sebenarnya ada 2. Kemudian 40 sampai 49, 40 sampai 49 sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, setelah ketemu, jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi dari data yang kita ambil. Nah, dalam grafik ini dapat 10 data, intervalnya ada 10, 30 sampai 35. Terus kelas yang pertama ada 2 isinya, kelas kedua ada 4, kelas ketiga ada 8, kelas keempat ada 10, kelas kelima ada 5, dan kelas keenam ada 10. Sehingga kalau tingkatan yang kita gunakan hasilnya 30. Kalau misalkan satunya kurang 10, jadi masih ada yang kelebihan menghitung atau ada yang kurang lebih. Jadi jumlahnya itu harus sesuai dengan jumlah yang ada di. Nah, setelah ketemu tabel seperti ini, kita akan tahu beberapa istilah hubungan yang akan distribusi frekuensi untuk kelompok yang pertama, batas bawah kelas, batas atas kelas. Untuk kelas yang pertama yaitu yang 30 sampai 39, batas bawahnya yaitu 30, sedangkan batas atasnya adalah 39. Nah, ini kalau harus hati-hati membedakan antara batas dengan kecil. Kalau batas itu harus dan kalau batas itu sama 39, berarti batas bawahnya 30, atasnya 39. Kemudian untuk yang kecil
itu berbeda dengan batas. Seperti itu nanti batas bawah dikurangi 0,5 untuk yang tepi bawah, dan untuk menentukan tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Sehingga untuk kelas yang 30 sampai 39 tepi bawahnya adalah 30 dikurangi 0,5, yaitu 29,5, dan tepi atasnya batas atas ditambah 0,5, yaitu 39 ditambah 0,5 yaitu 39,5. Panjang intervalnya itu misalkan nanti tidak sama itu, tapi kita ketemu dengan tabelnya. Terus misalkan kelasnya itu 30 sampai 39, berarti panjang kelasnya berapa? Nah, kalau udah ketemu kita cari tabelnya, kita mau mencari panjang kelasnya, jangan batas atas dikurangi batas bawah. Kalau kayak itu cuma ada 9, padahal harusnya ada 10, jadi kita hitung aja kalian hitung aja. Jadi sampai 39 itu 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Oh, ada 10, berarti panjang intervalnya ada 10, bukan 9, bukan 39 dikurangi 30, tapi dihitung dari 30 itu sampai 39 ada berapa dapat. Atau bisa kalian pakai tepi atas dikurangi tepi bawah, jangan pakai batas atas dikurangi batas bawah, tapi pakailah tepi atas dikurangi tepi bawah. Kemudian untuk titik tengah kelas, untuk titik tengah kelas dan interval itu rata-rata antara batas bawah dan batas atas. Mau mencapai tengah tinggal 30 ditambah 39 dibagi 2, jadi 34. Oke, itu dulu untuk video ini. Semoga kalian suka ini dan kita kembali di part 2 ya. Sekian.